warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Pak Budi, selamat sore Pak Taufik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai observer ya. Mungkin kira-kira bagaimana nih untuk penilaian tanggapan coaching? Apa yang akan Bapak lakukan? Yang pasti ya, Mister ini ya, dalam proses coaching, ketika ditanya penilaian dalam proses coaching ini, saya akan menggunakan alur kita ya, coaching yang saya akan gunakan yang pasti coaching model TK, di mana yang pertama, kalau kita tahu ada tujuannya. Tujuan itu sebagai tahap awal di mana kedua belah pihak coach dan coaching ini menyepakati ya tujuan dari pembicaraan. Lalu ada identifikasi, ya. Identifikasi ini melakukan penggalian, pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Lalu yang ketiga tentang rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Jadi ini yang saya akan gunakan, ketika pertanyaan tadi di awal ditanyakan rubrik penilaian percakapan coaching jadi model TK yang saya akan pakai. Begitu, Kayaknya sudah ngotot sekali ya Pak Budi ya. Paham betul ya. Juga sama-sama belajar Mister. Oke, yang berikutnya Pak, kan di dalam coaching ini kan ada kompetensi yang dikuasai oleh sang coach ya. Kira-kira Bapak coaching kompetensi apa yang harus Bapak miliki untuk melakukan coaching? Kompetensi coaching yang saya ingin tambahkan, yang saya miliki juga yang pasti kita harus hadir ya, present ya, hadir penuh ya. Pasti jika dalam proses coaching ya, saya harus hadir penuh, ini yang pertama misalnya yang saya akan tambahkan. Yang kedua, mendengar dengan aktif ya, sebagai mendengar dengan aktif. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir ya, saya selalu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya bagi coaching saya, seperti itu. Itu yang saya akan gunakan dari pertanyaan ini. Oke, tadi Bapak Budi sudah menyebutkan ada dari presence, kemudian ada pendekatan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik yang ingin kembangkan? Kalau saya sebagai coach ya, saya pribadi lebih apa ya, yang saya mau kembangkan di sini, ini bukan masalah benar ya, dan salah saya ingin menjadi pendengar yang aktif itu. Misalnya saya akan kembangkan sebagai seorang coach, bagaimana saya ya mendengar dengan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya. Begitu. Oke, baiklah, saya sudah bisa menangkap apa yang sudah saya tanyakan. Sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Nah, sekarang saya ingin melihat kegiatan coachingnya. Jadi di sini sebagai coachnya Pak Budi ya, dan sebagai coachingnya bisa Pak Budi. Oke, silakan. Baik, selamat siang Pak Budi. Siang juga Mr. Public ya. Apa kabarnya juga? Kalau ditanya kabar yang pasti sehat, walaupun agak lelah mungkin ya. Lelah karena kemarin baru ini baru pulang dari ini tadi itu. Bersama dengan siswa. Nanti bolehlah kita ya sama teman-teman boleh kegiatan yang tidak keluar tentang tadi wisata ya. Begitu Mister. Oke. Baik, mohon maaf sebelumnya nih Pak Budi. Jadi Pak Budi kan tahu kan sekarang saya lagi ada permasalahan. Kira-kira saya minta waktunya sedikit buat Pak Budi bisa ngobrol-ngobrol. Kalau waktu ya ini mungkin lagi jam kosong misalnya, persiapan pasca juga anak-anak di sekolah. Jadi kebetulan ini ada latihan tadi anak-anak cara
waktu ya tersedia dan Nggak monggo apa-apa. gitu ya. Nggak apa-apa, tidak gitu ya. ya nggak mengganggu sih. Ya silakan nih Mister, gimana? Kayaknya wah serius banget ya kayak mau ketemu gitu ya. Gimana? Jadi gini Pak Budi kan, Pak Budi tahu saya sekarang wali kelas 7 kan. Jadi saya itu kepikiran dengan anak-anak itu ya, si Kemal dan Rafa. Dalam 2 bulan terakhir ini kok sering banget apa ya, membuat masalah gitu ya buat kasus, dimana kasusnya beragam, bahkan ada yang berulang. Padahal kalau Abdul lihat kelas kami itu di awal semester sudah membuat keyakinan kelas, kami sudah membuat itu dengan sadar dan disepakati oleh semua warga kelas, termasuk 2 anak tersebut. Tapi kok kayaknya kedua anak itu nggak bisa komit ya Pak, dengan keyakinan kelas yang itu. Prihatin juga ya Mister ya, Mister Taufik, situasi yang sedang dihadapi ya saat ini ya. Kalau boleh tahu, memang perbuatan apa sih yang siswa ini sudah lakukan ya, sehingga yang mereka lakukan ini sudah melanggar ini ya keyakinan kelas. Apa yang mereka lakukan di Mister? Ya, jadi macam-macam Pak Budi. Ya, pernah posisi tidak di kelas ketika jam belajar berlangsung, kemudian tidak ada di masjid ketika sholat jamaah, kemudian melakukan perundungan terhadap kawan kelas sendiri. Bahkan pernah ada laporan dari rekanku yang ketika tahu si Kemal ini izin sekolah dengan alasan sakit, tetapi keluyuran naik motor, Pak. Jadi dan ini diketahui oleh rekan guru yang lain. Gitu ya. Kalau boleh tahu, ini kejadiannya gimana ya? Kurun waktunya kalau saya boleh tahu ya, berdekatan nggak ya dengan apa yang dilakukan si Kemal ini yang kemarin tidak ikut sekolah bersama, justru di waktu yang lain naik motor nggak masuk sekolah. Ini waktunya, ini kurun waktunya seperti apa? Berdekatan nggak? Iya, jadi hampir setiap pekan Pak Budi ada saja ulang mereka lakukan. Kalau melihat grafik ya, apa yang sudah dilakukan ya, menurut Mr. Taufik sendiri ya, apa yang membuat ya menyebabkan mereka melakukan hal seperti ini ya, menurut Mr. Taufik sendiri apa ya? Jadi alasannya itu macam-macam Pak Budi. Menurut keterangan mereka itu mereka jenuh belajar, terus juga tidak suka dengan pelajarannya, tidak suka dengan gurunya, jadi macam-macam itu. Itu keadaannya ya. Oke. Ya kalau boleh tahu juga, Mister, situasi yang seperti apa yang menjadi Mister ya impian dari Mister Taufik ya untuk anak-anak yang ada di kelas Mister Taufik sendiri, siswa yang seperti apa? Jadi sebenarnya saya sih pengennya itu nggak muluk-muluk Pak Budi. Jadi saya pengen itu kedua anak itu bisa komitmen lah terhadap keyakinan kelas yang dibuat dan juga punya akhlak yang terpuji. Ya, kalau itu saya sependapat ya, saya sependapat dengan apa yang Mr. Taufik sampaikan ya saat ini. Lalu apa yang sudah Mr. Taufik lakukan ya terhadap 2 anak ini kan, ini yang kasusnya kan 2 anak ini ya. Apa yang sudah dilakukan ya Mr. Ya, yang saya lakukan tentu saja saya sudah memanggil kedua anak tersebut ya secara bergantian untuk memklarifikasi laporan-laporan yang ada gitu ya. Apakah benar mereka melakukannya, dan mereka jawab mereka mengakuinya dan mereka sadar telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bahkan mereka berjanji untuk tidak mengulanginya. Tapi
mengapresiasi ya tindakan Mr. Taufik ya yang sudah dilakukan ya. Kalau saya boleh tahu penanganan seperti apa lagi ya yang Pak Taufik bisa kembangkan ya untuk menangani kedua anak ini ya. Kalau saya boleh tahu sudah pernah belum ya menerapkan ini segitiga restitusi yang pernah kita belajar di tahap awal bagaimana kita masuk sebagai calon penggunaan? Ya, saya sudah menerapkan jadi saya sudah menerapkan segitiga restitusi itu terhadap anak ini. Tapi mungkin ya apa saya yang kurang maksimal mungkin ya, mungkin saja. Ya, saya percaya sih dengan penanganan apa yang sudah dilakukan Mr. Taufik ya terhadap anak-anak, apalagi ya Mr. Taufik sudah berpengalaman ya ketika masuk dalam CKP ya. Mungkin begini ya Mr. Taufik ya, kalau saya boleh tahu ada nggak peluang ya kerjasama dengan orang-orang di sekeliling atau pihak-pihak lain ya yang bisa membantu Mr. Taufik menemukan solusi yang mungkin dari masalah yang dihadapi? Ada nggak misalnya? Apa ya Pak Budi? Mungkin ya kerjasama dengan guru BK mungkin Pak Budi ya. Iya. Karena saya pikir bahwa guru BK itu kan pihak yang kompeten lah dalam menangani anak-anak, khususnya anak-anak yang mempunyai ya masalah seperti itu. Jadi saya pikir BK itu juga punya pengalaman lah untuk mengatasi masalah ini. Keren ya kalau itu bisa dikembangkan ya, menemukan opsi yang lain dari situasi ini. Dan mungkin bisa nggak ya kalau mungkin saya boleh tanya, bisa nggak kita kerjasama dengan ini ya Mister, dengan pihak orang tua dan di rumah, bisa nggak ini kita bisa lakukan ya? Karena itu menurut saya sangat perlu. Bisa nggak dilakukan? Ya sepertinya itu ide yang bagus ya Pak Budi ya, mengingat apa ya, orang tua itu kan lebih paham dengan sikap anaknya ya. Ya, dan terima kasih nih masukannya Pak Budi. Sekarang saya lebih percaya diri dengan menangani masalah ini ke depannya. Jadi ya saya secepatnya akan mengimplementasikan hasil dari bincang-bincang hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Budi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih juga Mr. Taufik ya. Kita sama-sama mendoakan untuk anak-anak, bahkan saya berdoa untuk Mr. Taufik ya untuk terus lebih bersemangat ya pengabdiannya terhadap dunia pendidikan, untuk untuk mengembangkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang boleh menentukan siapa dirinya sebenarnya, bahkan mengembangkan dirinya ya. Begitu ya Mister ya. Dan itu yang menjadi kerinduan kita ya Mister ya. Amin. Ya, baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Saya izin untuk melakukan kegiatan. Siap. Ya, saya juga mau beraktivitas kembali ya untuk bersama dengan siswa. Oke. Baiklah, sebuah dialog coaching yang bagus sekali ya. Saya lihat antara coach sama coachingnya itu sudah mendapatkan solusi yang baik. Nah, sekarang saya mau bertanya nih selaku observer kepada Pak Budi. Tadi kan sudah melakukan coaching ya. Apakah coaching yang sudah dilakukan itu menurut Bapak sudah sesuai dengan kita yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ceritanya Pak. Kalau dari proses saya berusaha menyajikan ya sebagai seorang coach, saya hadir penuh bagaimana mendengar
mendengar itu kan seorang coach mendengar, bahkan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan akhirnya menyadarkan seorang coach ya bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu misalnya yang saya tangkap dari proses coaching yang saya lihat. Oke, terus yang pertanyaan yang kedua nih Pak, tadi kan sudah diadakan coaching ya. Nah, dari apa yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru saja dilakukan? Saya lebih mau mengembangkan hadir penuh misalnya, kehadiran penuh karena ketika seorang coach hadir penuh ya untuk seorang coaching, bagaimana kita hadir penuh itulah sebenarnya yang bisa dirasakan dari seorang coach, dan akhirnya tadi seorang coach bisa mengembangkan diri bagaimana menyelesaikan masalah ya, apa yang sedang dihadapi, bahkan sampai ada tanggung jawab yang dia harus nanti kerjakan ya, komitmen yang dia harus selesaikan, dan itu bisa dikerjakan. Begitu Mister. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan coaching ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Budi maupun Pak Taufik dalam kesempatan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Oke, terima kasih juga Mister Taufik, Mister. Terima kasih.